Halo, kenalkan, Halo. saya Michael Jarda. Saya saat ini sedang bersama Rudi Prayogo, teman dari SMP. Sekarang dia udah jadi warga Gunung Medan, rakyat Gunung Medan lebih tepatnya. Oke. Malam ini kami sedang mengobrolkan tentang plan konten dan nama saluran YouTube yang akan kami bawa. Oke, selamat malam Bung Rudi. Saya panggil Bung ya. Bung Rudi ini juga bendahara umum Ansor utama saya. Ya kan? Ya salah kan? Iya. Oke. Jadi setelah berbincang-bincang agak dari kemarin loh, ada plan bincang-bincang soal ini, bahkan dari bulan Juni kami sempat ingin kolaborasi, ada 4 orang menamai diri mereka sebagai Panjalaja, dan proyek itu gagal di tengah jalan, belum mulai sebenarnya, tapi karena ada ya kesibukan masing-masing proyek itu nggak jalan. Nah, malam ini kebetulan saya sedang berada bersama Bung Rudi. Kita ngobrolin tentang rencana proyek baru kita. Tadi setelah scroll nama, kami menemukan nama yang agak Jepang tapi Sanskerta gitu. Iya. Anagata yang artinya itu Masa masa depan. Nah, begitulah kami ingin membangun sebuah masa depan di dunia per-YouTuber yang sangat ramai. Apakah ada masa depan di situ? Yang penting kami usahakan. Ini kita akan ngobrol-ngobrol plan-plan kita. Wow, kalau hasil ini baik, kami taruh di channel pembuka, di video pembuka di saluran YouTube sih. Oke. video perdana ya. Video perdana. Kita rekamnya pakai kamera depan ya, Bung. Nanti rencananya kita minggu depan akan melakukan explore ke Gunung Medan ya. Ya, kita akan Ya. membahas tentang sedikit sejarah tentang Gunung Medan ya. Karena Kebetulan Gunung Medan itu merupakan ikon dari Kabupaten Damasraya ya kan. Ya Bung Ical ya. No, saya sangat berat menyebut itu sebenarnya. Ya, Oke. karena rata-rata orang dari luar Damasraya tahu Iya, yang iya. melintas Sumatera mau ke Jambi atau dari Jambi mau ke Padang atau mau ke Medan sana, Aceh. Nah, itu pada melewati Gunung Medan gitu. Iya, betul. Ya, kita anggap aja begitu ikon dari rumah saya ya. Tapi sebenarnya di Gunung Medan itu biarlah menjadi dirinya sendiri dengan keindahan dan kelemahannya, tanpa menautkannya dengan Iya. nama-nama besar kabupaten itu gitu. Oke. Tapi ini terserah ya, kita ini out of context, di luar konteks kita tadi. Oke. Begini, tadi udah ngobrolin sempat juga konsep itu akan dikonsep sedemikian rupa. Kami juga udah menyiapkan infrastrukturnya yang agak mahal, yang belum terjangkau dalam waktu dekat gitu, kayak mic, kayak apps yang editing yang premium itu memang dalam jangkauan kami ya, belum gimbal. Jadi plannya ya mungkin gimbal pendukung ya, tadi ya. pendukung ya, infrastruktur pendukungnya ya Bung. Seperti itu Bung. Kalau dalam minggu ini tidak bisa karena kangen rumah Iya, gitu. udah sebulan nggak pulang. Udah sebulan nggak pulang. Oke, saya mogok dulu ya Bung. Pulang terus karena piket kerja di sana juga. Cuman istri Nah itu belum ada pulang ke rumah dah kurang lebih sebulan lah. ya, Rudi menikah bulan Juli. Ya, nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Dulu kita berteman dari tahun 2006 Dari tahun 2006 ini ya. saya ceritakan. 2006 sekarang udah 2022. Berapa tahun ini, Bu? 16 tahun. 16 tahun ya, masih berteman baik kita ya. Awal ketemu sama Iwa kan Januari ini kan. Iya. Dulu Rudi ini dari SMP kami sangat gini lah, teman gini, nggak ada sekat gitu. Iya. Cuma Agung ada di tengah. Iya. Oke, ya, fokus kita tentang konten nih. Kebetulan saya juga ada project penulisan sejarah juga, udah BIMTEK juga kemarin di kantor wali. Mantap. Ada tim penulisnya sebenarnya. Itu membahas tentang
membahas tentang sejarah Gunung Medan. Oh, Gunung Medan. Kalau lancar, Gunung Medan ya. buku ini akan di launching pas ulang tahun Nagari. Kendalanya sekarang saya belum jalan. Ya, buat teman-teman yang penasaran dengan Gunung Medan, apa itu Gunung Medan dan apa sejarah di Gunung Medan, yang belum tahu nanti kita bahas semua ya. Nanti kita bahas itu, kita masukkan ke bagian dari project penulisan sejarah Gunung Medan ya, untuk melengkapi profil nagarinya Ya. gitu. Dan selanjutnya kalau kita bisa konsisten, itu sangat bagus ya, apalagi untuk pemulihan saya. Pemulihan dalam tanda kutip lagi, pemulihannya itu bukan yang lain-lain ya, bukan sakit atau enggak, tapi ada hal yang harus dipersiapkan. Ya, betul. Ini untuk, jadi kalau pemulihan berarti itu bisa dikatakan terapi. Yes, terapi. Ya, terapi ya. Karena ada beberapa eksperimen saya sempat 2,5 bulan jadi bucin banget. Saya kehilangan idealisme yang diperjuangkan dulu. Saya menertawakan kawan-kawan yang dalam tanda kutip kita menggunakan istilah umum bucin itu. Ternyata saya mengalami fase itu selama 2,5 bulan. Oke, lanjut. Jadi konten perdana rencananya, kita kembali ke Anagata dulu. Ya. Ada dua tema besar baru ya. Yang pertama masa depan tadi. Pertama itu ada podcast, dan kedua adalah explore, rencananya gitu ya. Yang titik pertama kita Gunung Medan ke puncak itu. Dikatakan gunung juga belum nyampe gitu. Jadi di Gunung Medan tuh kita kasih clue sedikit, ada apa aja yang bisa kita bahas tentang, kayak ada batu apa namanya? Batu tembak. Bukan tembak. Ini sekedar clue ya, kami juga belum ahli kan. Kami butuh juga narasumber. Misalkan di video pertama video pertama itu adalah pengantar. Yang ada di Gunung Medan ada batu kawin. Batu kawin ya. Karena mitosnya di puncak itu ada batu, kalau malam dia kawin ya, kalau malam koreksi kalau saya salah. Ini kawin ini dalam artian dia nyatu gitu ya. Menyatu gitu. Bukan kawin menikah atau apa gitu ya, bukan ya? Bukan menyatu. Tapi kalau masa kawin itu selesai, dia renggang lagi. Itu. Kemarin saya juga diskusi dengan kira-kira ada saksi mata kah yang pernah menyaksikan batu itu nyatu atau gimana? Ini kan kita kembali ke cerita rakyat kita tanya ke orang-orang tua-tua dulu, karena waktu itu dokumenternya sulit juga kan. Nanti kita ada beberapa foto yang akan kita lihat apakah menyatu atau enggak. Saya cek lagi di file-file dokumentasi foto lawas saya yang telah digitalisasi, dan kita bandingkan foto sekarang gitu ya, kita bandingkan dengan yang sekarang. Terus kemarin juga diskusi sama kepala desanya. Kita menggunakan kepala desa aja ya, agar lebih bisa dipahami publik gitu. Ada peninggalan Belanda loh di situ, ada kayak panca titik nol kalau di Bandung ya. Itu kan, panca terbuat dari? Nggak tahu di mana titik itu katanya ada. Tapi udah ada yang menemukan atau gimana? Konon di tulisan yang ada plang nama saya itu. Oh, di situ ya. Oke. Di situ juga ada sebuah cerita yang agak yang melegenda juga, Datuk Rajo Kuaso ceritanya. Datuk Rajo Kuaso ini menarik. Ada tambonya itu yang sebenarnya aku harus menelusuri itu dulu. Ada tambonya. Ketika itu kalau ini cerita dari Bung Tano yang Ansar juga, itu kan nggak bisa ditumbuhi itu, nggak bisa kayak colak itu aja. Nggak ada kehidupan situ ya, artinya nggak ada tumbuhan yang bisa hidup di area situ ya. Legendanya seperti itu. Legendanya waktu itu Datuk Rajo Kuaso itu ngamuk gitu. Ngamuk dicampakkan sampai ke, kalau di versi Tamboya sampai ke Padang Lawe atau di mana. Ini kan kita ngomongnya umum aja dulu ya, kita belum lihat sumbernya. Ya, betul. Terus, ini cerita rakyat tadi cerita rakyatnya. Terus ada juga yang di atas bukit itu ada yang sangat ikonik, patung yang di bawah itu. Apa itu? Ada di patung di tuang mandi, yang di coran mandi itu.
pancuran air Iya, di mata air. Ya patung itu kan dibuat manusia, tapi itu sangat ikonik karena Oh iya. karena kita berdamai dengan patung. Kalau saat ini kan ketika konservatif sangat menguasai ruang-ruang publik, patung itu seolah-olah hal yang langka gitu kan untuk sekarang kan. Betul. Tapi di situ udah ada, itu sangat indah. Riwa, Roy, sangat indah loh. Indah dalam artiannya begini, seorang perempuan mandi pakai apa itu kan sangat menggambarkan adat lama ya. Ya, itu pakai adat, pakaian adat yang enggak pakai adat, maksudnya kita dulu mandinya di misalnya di air sungai gitu. Iya. Itu kan seolah ya kita nggak tahu patung itu mungkin dibuat udah tahun 70-an atau berapa ya. Tapi pokoknya sekarang tambah keren, warnanya hijau. Itu dicat atau lumut? Dicat dicat. ulang. Kalau kemarin emang udah berlumut total. Itu udah lama dibikin oleh masyarakat setempat ya. Patung itu. Itu tempatnya di tengah atau di puncak atau di bawah? Di bawah berapa meter waktu kita dekat jalan naik ya, masuk ya? Iya, dekat jalan masuk. Iya. Ada gapura selamat datang di Gunung Medan itu ada di beberapa menit di atasnya, nggak terlalu lama. Ya. Itu kali kita akan ketemu sama patung itu. Iya. Kita juga nggak akan membahas indah-indahnya saja ya. Ya, Tentu saja kita akan melihat betapa tak terawatnya gunung itu, betapa. Betul. Padahal ya, zaman-zaman kita dulu SD itu tahun 2000 berapa itu kita udah mulai menjelajah jalan-jalan tuh kelas-kelas berapa, kelas 3 gitu ya, kurang lebih itu 2003-an gitu ya. Momen yang paling teringat itu setiap lebaran lebaran itu nanti ada acara di puncak. Iya betul. Momen yang paling ingat waktu itu sama Pak Yan kelas 4 SD di sekitaran tahun 2005 atau 2004. Guru Pak Yan. Setiap libur semester, misalnya semester 1 kami dibawa mengeksplor Gunung Medan itu. Foto-fotonya masih ada, yang jilid 2-nya masih ada. Di semester 2 itu tahun 2005. Foto-fotonya masih kusimpan, bro. Udah ya didigitalisasi. Nanti kita cek foto-fotonya. Terus ada rekam jejak digital ya? Ada. Yang kita sesalkan juga beberapa hal yang tidak kayak semak, kayak yang ruang di atas itu tidak terawat. Kita nggak tahu juga hak kepemilikannya ada di Telkom atau ada di desa gitu, nggak tahu ya. Itu yang kita coba telusuri juga. Mungkin tapi kabarnya sekarang ini memang saya udah lama nggak naik ke atas kan. Kondisi sekarang tuh memang nggak tahu sama sekali. Bung kemarin kan habis dari sana tuh beberapa bulan yang lalu. Itu udah nggak terawat, semak atau gimana ya, Bung? Awal Agustus saya ngajak dosen pembimbing skripsi saya dulu ke atas. Ibu itu bangga foto itu, indah, benar-benar indah ada di atas. Cuman disesalkan itu ada pohon yang tumbang. Ya. Ini 31 Juli saya membawa ibu itu ke atas. 31 Juli 2022 sebelum tahun ini ya. Bimbingan teknis penulisan sejarah ini. Ya. Udah ada pohon tumbang, sampahnya berserakan. Gitu. Terus anak nongkrong ya? Anak nongkrong sih enggak. Terus ada juga yang tulisan-tulisan udah kayak graffiti itu kan. Kita nggak menentang graffiti, nggak menentang apa, tapi cuma terlalu kotor untuk dijadikan objek. Kalau bisa graffitinya oke aja. Karena kita ada Rebel is Art itu, kita masih menunjukkan itu kan. Tentu kita tidak akan menyalahkan graffiti seni jalanan itu. Tapi kalau misalkan untuk berwisata tentu ada perbaikan. Alangkah baiknya tanpa menyalahkan. Sesuaikan tempat tadi ya, Ada juga dulu plan Bung Erik ada bikin semacam franchise kayak coffee shop di atas. Itu juga berguna untuk menunjang untuk meramaikan kembali Gunung Medan gitu ya, sekaligus menyerap tenaga kerja. Betul. Yang menunggu stand-standnya gitu. Iya. Terus ada juga yang
ya kita melupakan peran GPA ya, kemarin ada gerakan pecinta alam, gerakan pemuda pecinta alam. Boleh itu. Beberapa bulan jalan udah diperbaiki, udah ada rumah pohon di atas puncaknya. Mereka udah makan bareng di bawah tower itu kan, bagus. Ya. Di bawah tower. Tapi sekarang kawan-kawan itu lebih sibuk ke mendaki di luar. Soalnya kalau di sini kan ya kayak gitu aja gitu. Kita ingin coba dorong ya, kebetulan saya ada dalam tanda kutip di dalam, walaupun suaranya agak belum menggema ya, akan kita coba dorong itu. Selanjutnya juga ada plan dari Bumnak yang baru, ya, akan melakukan festival tahun depan kalau relnya lurus, jalannya tepat. Tahun depan akan mengadakan festival di situ. Itu bagus sekali. Bumnak yang baru ini kan dosen Undari sekarang yang direkturnya. Itu plannya emang jelas. Nanti bisa di follow Carano Mas Gunung Medan, di situ di Facebook ada dibagikan rancang bangunnya. Ada insiden sedikit. Ada yang jatuh. Ya. Sorry tadi terputus sedikit, ada yang lupa karena tadi semangat ya. Ngopi. Jadi Bung Rudi, ini rencana kita emang harus dimatangkan ya, kita nggak mau lagi terulang seperti yang kemarin ya, itu koreksi buat kita, koreksi plan ya. Kalau terus ada yang juga ya, sekarang orang sudah beralih ya dari teks ke video ke audio visual ya. Kayak project itu saya ragu juga kemarin menawarkan dengan bentuk teks ini ya, kita tunjukkan juga nanti dalam bentuk video kita ya. Kalau bisa ya. Itu ada Iwa, terima kasih Iwa. My wife, Rudy's wife. Air putih lagi nih, perlu minum air putih wajib juga ya. Bersulang dulu. Waktu kita kuliah sering bersulang kan. Enggak, gitu sedar. Jadi plannya di minggu 3 tadi kita terputus di mana ya, di Bumnak ya. Mudah-mudahan Bumnak proyek dari apa? Nanti ikan apa? Dosen Undari direkturnya Universitas Farmasi Indonesia. Kayaknya lebih bagus. Jadi terima kasih Iwa udah mengeluarkan peralatan yang mumpuni itu. Tapi kita udah terlanjur ya, lanjut aja ya. Oke, kita lanjut. Namanya nanti para gugat, nanti aku kirim ke you ya. Rancang-rancangannya itu. Terus ada lagi yang perlu disampaikan ke kawan-kawan penonton. Itu tadi sedikit mungkin adalah teman-teman di satu provinsi sama kita ya, untuk melestarikan daerah sekitar kita membahas eksplorasi atau podcast gitu kan. Ya, kita minta dukungannya. Oke, thank you udah mendukung, untuk support. butuh support. Terus ini juga tuh harus harus dijelaskan lagi ya, proyekku ini deadline-nya itu Desember apa terkejar nanti ya. Kita usahakan terkejar ya kita dalam bentuk teks itu. Soalnya tahap pertama ini mencatat Itu bikin buku ya, cerita legenda, buku kita doakan sama-sama teman-teman. Jadi menurut rencana ya, buku ini bisa dijadikan leaflet kalau memang ya. Diadakan festival besok atau udah ramai, banyak pengunjung, ada turis, leaflet itu dibagi-bagikan agar orang-orang mengerti. Ya. Terus ada juga project dengan Bung Dodi Widyananda, dosen Undari juga. Kalau Paragumet itu terlaksana, nama festivalnya yang diadakan Bung Direktur Paragumet. Kalau misalkan itu benar-benar terrealisasi, kita akan bikin semacam English camp dalam satu malam itu. Kita harus bahasa Inggris saja Di mana itu? Di puncak Gunung Medan. Puncak Gunung Medan. Berapa satu malam ya? Satu malam.
sesuatu yang harus apa ya, yang harus terwujud kerja itu berat. Ya. Kalau bersama-sama ya saya rasa nggak susah juga. Benar. Kalau kita jelas Apapun itu pekerjaan jelas rancang yang bangunnya, bersama-sama itu lebih ringan. jelas tujuannya. Kan hubungan itu berakhir ketika nggak ada tujuan kan. Ya betul. Saya udah merasakan bro. Dan saya juga. Iya lah. Tuh wah, kami akan disorot. Oke, nih Gimana? Penasaran? Kalau penasaran untuk apa video kita selanjutnya yang membahas live ya, kita langsung ke TKP ya, langsung ke puncak ya, Langsung ke langsung Gunung Medan ya. setelah Kita lihat. setelah Gunung Medan ya terserah nanti mau ke Timpe mau kemana pun. Oke. Bisa. Masih banyak tempat-tempat bersejarah di Damas Raya Iya. dan kita bahas dengan podcast lainnya. Iya, Anagata. Anagata ya. Anagata. Jadi gimana Anagata? Menarik? Anagata adalah masa depan. Masa Kami depan? Dua orang yang sedang mencari masa depan dalam quarter life crisis. Anagata. Oke, doakan Anagata, kami orang Jepang. Ke Orang Jep- Indonesia Oh, orang guys. Indonesia. Ke Jepang-Jepangan loh. Keren kita. Tapi, Anagata nih bentar. jangan dikatakan hanya bahasa Jepang aja artinya Anagata, tapi Anagata dalam bahasa Sanskerta tadi artinya masa depan. Bahasa Sanskerta versi Google yang cari tadi. Pengetahuannya. Oke, jadi Kayak ini ya, Mas. pengantar pertama kita. Karena Iwau sudah merengek juga, kami akhiri ya. Selamat sampai jumpa di live ke puncak Gunung Medan. Bukan live sih, tapi kontennya langsung dibikin di bukit itu. Oke, selamat malam. Malam. Hai. See you. See you.